Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei. Hampir semua judulnya sama. Hikmah maulid, kita teladani Nabi. Itu putar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah, bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing." Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba. Padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Nggak ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian. Apa cuy? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga, kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk, muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuk ke neraka. Ada yang itu penceramah sangi neraka saja na cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Ada bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi, tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh, tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Dulu ulama kita mengajarkan, kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin. Susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini bilang maulid. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran.
Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya, kita berkumpul. Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa bos, serius bos. Dengan apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos. Isinya 1 kue, 1 air. Ada juga yang ngambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Saya tanya dulu. Ibu-ibu yang di belakang cantik-cantik. Bu, berapa anaknya Nabi? Apa Anda tahu? Bingung. Coba. Begitu ditanya berapa anaknya Kapolda. Kita tahu toh? Padahal Kapolda ada masa pensiunnya dan tidak mampu memberikan syafaat di akhirat kelak.